Selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Milan Pasaribu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23001. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai model yang telah saya buat. Untuk model pertama yaitu adalah model kursi. Untuk model kursi ini digunakan eh, yang namanya yang pertama sekali untuk kakinya ini kita solidify. Lalu ini kan dibuat dari eh, cube, cube yang di extrude ya, seperti itu. Lalu, oh tidak, maaf saya ralat, ini adalah plane ya, plane, bukan cube ya, plane yang di extrude, extrude dia nanti titiknya di bagian sini, di titik-titik buat scale-nya, lalu di titiknya ini nanti dibagi dua lagi, di subdivide. Nah, kita pakai juga yang namanya subdivision surface, itu 2 biji biar hasilnya nampak halus seperti ini ya. Juga ada solidify pastinya. Untuk eh, bantalannya ini kita buat dengan cube ya. Subdivisions 2 kali lalu disolidify agar mendapatkan bentuk yang keriput-keriput seperti ini ya. Ini agar lebih rapi dia hasilnya. Nah, untuk punggungnya ini nih bagian eh, kayu penahannya ini sudah saya kasih modifier ya, sudah bagus ya, nampak seperti kayu. Nah, untuk roughness-nya di bagian sini ya, bagian bantalan ini kita agak buat di angka, mungkin boleh di angka 700 lah ya, jadi nampak seperti lembut seperti itu di angka 700. Kalau yang ininya roughness-nya kita turunkan bernampak seperti kayu seperti itu. Nah, segini juga boleh 400 ya, sekitaran scale di bagian sini lah ya. Boleh dari 150 sampai 400 itu boleh. Ya, baru di pernis ya ini kursinya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke model yang selanjutnya. Ada yaitu namanya model robot ya. Nah, pada model robot ini eh, digunakan Boolean operations ya pada bagian tangannya ya. Boolean operations ini juga ini kayak Boolean operations serta ini lampunya. Nah, juga untuk pada bagian matanya ini kita warnai warna biru ya, nampak seperti robot seperti. Nah, pada pinggirannya ini kita buat roughness-nya 0 ya, bernampak kilat seperti besi ya. Metaliknya kita naikkan, kita maksimalkan saja. Untuk ininya eh, tangannya metaliknya gak usah kita ini karena sekali, roughness-nya saja yang kita turunkan. Ini sebenarnya metaliknya sudah full ya. Roughness-nya juga bisa diturunkan seperti itu. Roughness-nya lebih bagus kita turunkan biar nampak seperti besi yang padat seperti itu ya. Nah, untuk bagian sininya kita buat sebenarnya ini tidak perlu metaliknya tinggi-tinggi, tapi kalau tinggi juga tidak selalu berpengaruh ya. Karena warna dasarnya warna hitam, jadi dia tidak terlalu dilihat sekali ya seperti itu. Nah, kita bisa buat seperti ini, seperti karet ya, tekstur karet, nah lembut. Lalu untuk tangannya dia keras. Untuk ujungnya ini kita sebenarnya bisa buat seperti ini ya, biar nampak seperti logam ya tangannya ini. Nah, roughness-nya kita nolkan pastinya kalau kita mau buat tampak seperti logam. Ininya untuk bodinya metaliknya gak usah tinggikan biar warna dasarnya kelihatan ya seperti itu. Metaliknya sedikit saja diisinya, mungkin di sekitaran 180-an ya. Juga yang untuk bagian bawahnya segitu ya. Untuk modifiernya ini banyak yang digunakan. Yang pertama ada
Smooth by Angel juga, yang pastinya untuk eh, memperhalus tampilan ya. Juga ada Weld, nah juga Bevel sama Boolean Operations tadi ya. Ini juga ada mirroring di bagian sininya, tangannya ini ya, penyambung tangannya. Ini juga ada mirror, ini juga ada mirrornya, bevel, serta solidify ya untuk ketebalan. Ini ada solidify ya, ada mirror juga serta bevel agar membentuk sudut seperti ini. Bagus dia. Nah, lalu pada bagian lampunya ini cuman subdivision surface saja, subdivision surface. Ini boolean operations, spot by angel, sama weld ya. Nah, itu saja. Selanjutnya kita masuk ke mode selanjutnya. Untuk penggunaan warnanya bebas ya sebenarnya, tapi lebih cocok kombinasi warnanya seperti ini boleh ya. Lalu kita masuk ke mode selanjutnya, yaitu pedang. Nah, pada model pedang ini eh, bisa kita buat untuk bagian ininya, bilah pedangnya ini seperti mengkilat seperti ini, lebih cantik ya nampaknya. Begini juga bisa, tergantung kita maunya bagaimana seperti itu. Nah, begini ya, mungkin bagus begini. Nah, untuk mendapatkan tampilan seperti ini, diamond merahnya ini biar nampak seperti keras ya, mengkilat sekali ya. Nah, biar dapat tampilan seperti ini, kita yang tadi itu naikkan metaliknya, kosongkan roughness-nya, jadi nampak mengkilat seperti itu. Nah, ini juga, tapi pada bagian berliannya ini kita mirroring agar kedua belah sisi ada yang namanya berlian merahnya ya. Nah, untuk ini juga, ini adalah bagian mirror juga ya. Ini pada bagian sini. Ini di mirror satu sisi jadi biar berisi jadi dua seperti ini. Nah, lalu di bevel agar menciptakan sudut yang lebih runcing. Nah, untuk pada bagian pergelangannya kita buat warna emas. Sebenarnya ini bisa kita naikkan biar lebih cantik ya. Dia mengkilat seperti emas ya. Lalu pada bagian sininya pegangannya itu kita buat warna hitam, eh, dan teksturnya seperti karet ya. Ini sebenarnya bisa kita turunkan seperti ini metalik, lalu roughnessnya kita ini kan supaya tampilannya seperti karet seperti itu. Nah, beginilah kira-kira ya, eh, seperti ini supaya bagus tampilannya. Lalu untuk membuat pedangnya tadi itu dia metode sketching ya. Kalau teman-teman tahu, dia pakai titik-titik yang disambung lalu agar dapat menciptakan bentuk seperti ini. Dia dibuat begini, dibatasi titiknya, tapi di belakangnya ada sketch seperti itu, sketching ya. Lalu mode selanjutnya di sini, oh sebelumnya di sini pada model ini dia tidak terlalu banyak menggunakan modifier ya, tapi dapat hasil yang maksimal seperti ini. Nah, masuk ke mode selanjutnya, yaitu helm ya. Nah, pada helm ini kita bisa lihat kacanya itu bisa memantulkan eh, apa namanya ya, bayangan ya, tampilan sisi-sisi yang lain dari apanya, dari depannya nampak seperti itu. Ya. Agar dapat bentuk seperti ini dilakukan metode scalping sebuah UV sphere ya. UV sphere itu di scalping, scalping dapatlah hasil seperti ini. Nah, lalu pada bagian sininya yang pasti kita gunakan subdivision surface, bevel, shrink.
shrink wrap ya, sama solidify ya, agar mendapatkan hasil seperti ini. Lalu pada bagian ujung kepalanya ini dibuat dengan bisa dibuat dengan bevel ya. Bevel bisa eh, untuk membuat sudut-sudutnya seperti ini aerodinamis ya. Shrink wrap, ada subdivisions, ada solidify ya, yang fungsi dari masing-masing itu subdivision surface ini istilahnya membuat lebih halus ya tampilannya. Seperti itu, bevel untuk sudut dan solidify untuk ketebalan. Nah, lalu kita tambahi untuk bagian kecil seperti ini pakai mirror ya. Mirror, mirror. Seperti itu, ini juga mirror. Nah, pada bagian kacanya sudah bagus ya, nampak seperti ini. Lalu pada bagian helmnya kita buat sebenarnya helmnya ini agar memiliki tampilan yang seperti keras seperti itu ya. Kita buat metaliknya agak di angka 240-an ya. Ini juga sebenarnya kacanya, tapi kaca tidak terlalu perlu untuk nampak seperti keras sekali ya. Namun untuk jika tampilan juga seperti ini juga sama-sama bagus ya, jika menurut saya seperti itu. Nah, untuk tampilan sebelah kiri kanannya ini yang seperti telinga ini kita buat kita bisa buat tampilannya agar jadi seperti keras seperti itu. Nah, kita naikkan metaliknya ya, intinya kita naikkan metalik dia buat keras, kita turunkan roughness agar pantulannya nampak ya. Lalu jika metaliknya kita fullkan dia bakal mengkilat seperti besi yang baru dibersihkan seperti itu. Ini roughnessnya turunkan, ini juga tempat roughnessnya 0. Ini biar nampak seperti besi ya, keras dia seperti itu. Nah, gitulah supaya dapat buat model seperti ini ya. Lalu kita masuk ke model selanjutnya, yaitu model headphone ya. Nah, pada bagian headphone ini sama saja sebenarnya ya. Nah, cuman berbeda-beda warna serta mungkin untuk ininya yang apa namanya, pen, penutup telinganya ini ya. Bagian sininya sebenarnya roughness-nya tidak terlalu berpengaruh ya jika saya lihat. Nah, jadi ini sudah cantik tampilannya. Kita sebenarnya kita bisa lagi melakukan subdivision surface agar hasilnya lebih bagus ya seperti ini. Tidak ada vertices yang mengganggu ya. Di subdivision surface juga. Nah, ini sama seperti membuat donat ya. Untuk apanya pinggirnya ini cuman tidak terlalu bulat donatnya seperti itu. Nah, ini bentuk kucingnya ini pakai bolehan ya. Bolehan. Lalu ini juga ya. Ini dipakai bolehan. Lalu untuk lightningnya saya atur sedemikian rupa. Untuk pewarnaannya serta teksturnya ini kita buat nol aja semua ya. Jangan metalik karena nanti ketika kita buat roughness-nya ada juga metaliknya ada, dia tampilannya seperti memantulkan cahaya ya. Kalau roughness-nya ini terlalu berpengaruh. Nah, saya tidak tahu, kurang tahu ya mengenai itu, tapi yang pasti jika kita naikkan metaliknya ini akan sangat berpengaruh ya. Nah, untuk bagian sininya besi putihnya kita metaliknya sebenarnya bisa kita jangan terlalu kita naikkan ya. Kita buat seperti ini saja supaya nampak seperti shiny seperti itu bersinar ya. Ini juga tidak bisa terlalu dinaikkan. Ini juga sebenarnya bisa ya. Kita isi metaliknya sedikit-sedikit biar nampak yang mana objek keras, yang mana objek yang lembut seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Eh,
bolehan bevel subdivisions hanya itu saja yang dipakai ya. Bevel subdivisions. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa.